Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan PSBB ataupun penerapan PSBB hari pertama di Surabaya yang mencakup kota Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik. Visual yang Anda saksikan hari ini merupakan di checkpoint Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, perbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Saat ini petugas sudah berjaga dan bersiaga di checkpoint. Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan petugas selain juga memeriksa pengendara yang hendak masuk ke kota Surabaya ataupun keluar kota Surabaya. Ada juga penyemprotan disinfektan yang terus ditingkatkan di hari pertama pembatasan sosial berskala besar ini. Dan saudara, selain juga di kota Surabaya, pemberlakuan PSBB ini juga berlaku di Sidoarjo dan di Gresik. Begitu kita pantau bagaimana pemberlakuan PSBB di Kabupaten Gresik. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dedi Haryanto. Selamat pagi, Dedi. Bagaimana situasi terkini di Gresik saat ini? Bisa Anda jelaskan, Anda berada di titik pantau ataupun di checkpoint mana? Bagaimana situasinya pagi ini? Apakah berbeda dengan hari-hari sebelumnya? Ya baik, Yan dan juga saudara, saya saat ini berada di titik checkpoint di exit tol Kebomas, di mana di titik ini adalah titik pertemuan dari Kabupaten Lamongan, dari Kabupaten Mojokerto menuju ke Kabupaten Gresik. Hasil pengamatan kami yang di lapangan pada pagi hari ini sedikit menurun intensitas kendaraan yang melintas di dalam kota Kabupaten Gresik, sekitar 20 hingga 30%. Namun tadi saya juga melihat masih banyak sekali pengguna jalan yang belum menerapkan atau belum mengerti betul terkait PSBB yang berlangsung di Kabupaten Gresik. Tadi saya melihat masih banyak pengendara motor yang berboncengan dan juga angkutan kendaraan umum, pengangkut kendaraan pengangkut penumpang umum maksud saya, yang tidak sesuai dengan syarat di PSBB di Kabupaten Gresik. Yan. Dedi, apabila kita lihat tadi di kota Surabaya, di checkpoint sudah banyak petugas yang berjaga dan juga adanya pengetatan begitu. Lalu bagaimana di tempat Anda saat ini di checkpoint exit tol Kebomas, apakah petugas sudah ada untuk memantau dan juga memperketat di checkpoint? Iya, Ian, informasi yang kita peroleh dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Gresik, apel untuk petugas yang ada di titik-titik checkpoint yang ada di Kabupaten Gresik itu baru dilangsungkan pada jam 8 nanti, di mana dilangsungkan di halaman Pemkab Kabupaten Gresik. Nantinya setelah apel digelar, baru petugas disebar menuju ke 17 titik checkpoint yang ada di Kabupaten Gresik. Ini sekaligus konfirmasi bahwa adanya perubahan, di mana kemarin hasil rapat terbatas menentukan adanya 48 titik, namun tadi dini hari Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo menyampaikan bahwa titik checkpoint di Kabupaten Gresik cukup di 17 titik wilayah hukum Polres Gresik. Iya. Di 17 titik ataupun checkpoint nantinya, apakah hanya polisi yang disiagakan ataukah tim gabungan? Lalu apa saja yang menjadi poin utama pembatasan? Apakah termasuk juga penggunaan masker dan juga kalau kita lihat motor yang berboncengan dan juga pengurangan dari penumpang di mobil, pembatasan-pembatasan seperti apa yang nantinya akan diperiksa di hari pertama? Iya betul sekali ya, sama seperti pembatasan sosial berskala besar di Surabaya dan juga di Sidoarjo, di mana di Kabupaten Gresik sendiri di tiap titik checkpoint akan ditempatkan tim gabungan dari pihak kepolisian, TNI, tim medis dan juga Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sendiri, di mana di tiap titik nanti setiap pengendara roda dua terutama yang melintas di jalan protokol untuk membawa identitas apabila mereka pasangan suami istri, dan apabila tidak
maka akan mendapatkan teguran. Begitu juga dengan kendaraan pribadi di mobil, hanya harus ditumpangi oleh 50% penumpang. Sementara itu untuk pekerja yang ada karena kita tahu Kabupaten Gresik merupakan salah satu kota kabupaten industri juga, harus membawa surat tugas dari kantor masing-masing. Dapat juga saya sampaikan ya, di Kabupaten Gresik 3 hari PSBB awal ini berlangsung tidak terlalu ketat, karena informasi yang kita peroleh dari Wakil Bupati Kabupaten Gresik tadi malam, bahwa di 3 hari awal lebih kepada penekanan pada memberitahukan apa-apa saja yang boleh dan tidak dilakukan masyarakat di tahap pada masa PSBB ini. Namun setelah memasuki hari keempat baru ada sanksi lain yang akan diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, Ian. Berarti di hari pertama hingga hari ketiga hanya berupa teguran dan pemberitahuan, lalu bagaimana dengan sosialisasinya? Apakah masih terus digalakan hingga saat ini? Iya, betul sekali, Ian. Hingga saat ini sosialisasi itu tetap terus dilaksanakan, di mana seperti tadi malam juga patroli dengan skala besar dilakukan oleh semua tim gabungan, menyasar seluruh jalan protokol Kabupaten Gresik, memberitahukan kepada warga atau masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi kegiatan aktivitas di luar rumah, Ian. Jadi seperti yang Anda sebutkan tadi, sekitar 30% ada penurunan pengendara yang melintas di jalan. Lalu apakah Anda juga sempat berbincang dengan warga ataupun dengan pengendara? Apakah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa hari ini adalah penerapan PSBB di Surabaya Raya termasuk di Gresik? Iya, memang tadi saya sempat menanyai 1-2 pengendara di mana tidak semuanya mengetahui terkait sosialisasi PSBB yang sudah dilakukan 3 hari yang lalu, Ian. Bahkan ada juga, makanya tadi pengendara yang masih berboncengan juga belum mengetahui bahwa di Kabupaten Gresik dilakukan PSBB mulai hari ini. Karena kita tahu Kabupaten Gresik sendiri merupakan kabupaten industri, banyak sekali perusahaan di sini, pabrik juga banyak. Jadi warga dari Lamongan ataupun dari Mojokerto belum begitu mengetahui terkait itu. Tapi namun warga di Kabupaten Gresik sendiri sudah 80% mengetahui bahwa Kabupaten Gresik akan diberlakukan PSBB. Iya. Di tempat Anda berada saat ini, checkpoint exit tol Kebumas, sesungguhnya ini merupakan kendaraan apa yang mendominasi di jalan ini? Dan seperti apa juga bahwa mereka mengetahui bahwa hari ini merupakan penerapan PSBB? Apakah termasuk dengan angkutan kota yang juga melintas, ada pembatasan? Iya, Ian, saat ini saya berada di depan pintu gerbang tol langsung, exit tol. Saat ini kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan-kendaraan angkutan, baik itu mobil tangki, air, Pertamina, dan juga mobil truk pengangkut bahan-bahan pokok. Namun terkait dengan angkutan kendaraan penumpang, seperti yang tadi saya sebutkan, masih terdapat kendaraan yang mengangkut penumpang di atas 50% melebihi dari ketetapan syarat PSBB itu diberlakukan, ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dedi Herianto dari Kabupaten Gresik, tepatnya di checkpoint exit tol Kebumas yang saat ini jumlah pengendara di checkpoint ini menurun sekitar 30%. Dan saudara, jangan kemana-mana, breaking news Kompas TV terkait dengan hari pertama penerapan PSBB di Surabaya akan kembali sesaat lagi.